Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu ke-13 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2026. Terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Dan bacaan dari Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21. Diikat oleh topik atau tema firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Dalam bahasa Batak Toba ditulis Hatamido lasni rohaku. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Penuhilah panggilan pelayananmu. Khotbah kita ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertanggungan Minggu ke-13 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2026 dihubungkan dengan topik firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Hatamido lasni rohaku. Saudara, surat 2 Timotius adalah surat dan kesaksian terakhir dari Rasul Paulus sebelum ia meninggal dunia. Paulus menulis surat ini dari penjara Roma pada saat masih menunggu hukuman eksekusi mati. Dalam situasi yang sangat sulit ini, Paulus tidak mengeluh atau tidak takut, tetapi justru dia menunjukkan kegirangan hatinya dan kemenangan karena firman Tuhan telah menjadi kekuatannya bagi Paulus dalam menghadapi hari-hari hidupnya yang sudah mulai dia rasakan mendekat. Dia punya moto hidup, firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Menurut tradisi gereja, Paulus mengalami kematiannya kelak di Roma sekitar antara tahun 64 sampai 67 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Situasi Paulus saat itu, ia mengalami penahanan kedua di Roma. Berbeda dengan penahanan pertama yang lebih longgar. Kali ini ia menghadapi hukuman mati. Menurut catatan tradisi gereja yang ditulis Clement dan Eusebius, mereka menyebutkan Paulus dieksekusi dengan cara lehernya dipenggal. Tetapi Paulus sebelum akhir hidupnya, dia memberi kesaksian sebagaimana dalam khotbah ini, bahwa Paulus telah melewati perjalanan misi panjang penderitaan, penganiayaan, dan penolakan, namun tetap setia memberitakan Injil. Paulus menggambarkan hidupnya itu sebagai persembahan terakhir, sebuah pertandingan iman yang telah ia selesaikan dan ia sedang menantikan mahkota kebenaran dari Tuhan. Seperti seorang pelari maraton yang berlatih bertahun-tahun, pas pada saat hari perlombaan itu kakinya lelah, nafasnya sesak, tetapi ia terus berlari karena tahu ada garis akhir dan medali kemenangan sedang menantinya di depan. Nah, Bapak Ibu, demikian
demikianlah pula hidup kita. Firman Tuhan menjadi kegirangan yang memampukan kita berlari hingga akhir. Nah saudara, mari kita lihat isi dan penjelasan nats khotbah kita 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8 ayat per ayat. Pada ayat 6, hidup sebagai persembahan yang dicurahkan, kata Paulus. Paulus menggunakan gambaran di sini, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Nah, dalam bahasa Yunani dipakai kata spendomai yang merujuk pada persembahan curahan yang dalam perjanjian lama sering itu dipakai anggur yang dicurahkan di atas korban bakaran, sebagaimana dapat kita lihat dalam Bilangan pasal 15 ayat 1-10. Ini adalah metafora pengorbanan total. Hidup Paulus telah dipersembahkan sepenuhnya bagi Tuhan, dan dalam pelayanan Injil ia menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat, namun ia tidak takut sama sekali karena hidupnya telah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Apa makna rohaninya itu? Hidup orang percaya adalah persembahan hidup yang kudus, sebagaimana Roma pasal 12 ayat 1. Saudara, setiap penderitaan, setiap pelayanan, dan kesetiaan kita itu adalah bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Pada ayat 7, Paulus menyebut ada 3 pernyataan kemenangan iman. Paulus merangkum seluruh perjalanan pelayanannya dengan 3 frasa penuh kemenangan. Frasa pertama disebut di sana, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, Paulus menyebut hidup ini seperti gambaran dari arena olahraga dan bahkan peperangan. Hidup ini adalah perlombaan iman yang harus dijalani dengan tekun, dengan setia. Pertandingan yang baik menekankan bahwa Paulus tidak hanya bertahan, tetapi berjuang seperti berperang dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Frase kedua dipakai Paulus di sini, aku telah mencapai garis akhir. Saudara, ini menunjukkan ketekunan sampai akhir. Paulus tidak berhenti di tengah jalan, tetapi menyelesaikan tugas yang Tuhan limpahkan, berikan, amanahkan kepada dia. Kemudian frasa ketiga, Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Saudara, iman di sini bukan hanya keyakinan pribadi, tetapi iman yang adalah entrusted dalam bahasa Inggris, dipercayakan kepadanya sebagai rasul dan sebagai hamba Tuhan. Nah, ia setia menjaga kemurnian ajaran daripada Tuhan yang dia terima, tidak mau berkompromi dan tetap teguh dalam kebenaran. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 8, mahkota kebenaran dan pengharapan akan kedatangan Tuhan disebut oleh Paulus di sini akan dia terima. Saudara, mahkota kebenaran yang dalam bahasa Yunani disebut Stepanos Tesdikaiosines. Ini adalah gambaran hadiah bagi pemenang perlombaan. Tetapi di sini ini bermakna penghargaan yang sangat berharga dari ilahi atas kehidupan yang setia. Nah, saudara, itu diberikan oleh Tuhan sebagai hakim yang adil. Sebutan Tuhan hakim yang adil di sini menunjuk bahwa Tuhan itulah yang menilai dengan benar dan dengan adil, bukan berdasarkan penampilan luar dari Paulus, tetapi berdasarkan kehidupan aslinya. Mahkota ini tidak hanya untuk Paulus tentunya, tetapi juga bagi semua yang merindukan kedatangannya, kata Paulus di sini juga. Ini menekankan adanya pengharapan eskatologis, di mana orang percaya hidup dengan kerinduan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara, apa hubungan nats ini dengan topik firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku? Apa? Nah, saudara, topik ini sangat selaras dengan semangat 2 Timotius 4 ayat 6-8 khotbah kita. Berikut beberapa titik hubung teologis dan praktis antara keduanya, antara topik dan nats firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 6-8 ini. Pertama, firman Tuhan menjadi sumber kekuatan di tengah penderitaan. Meski Paulus menghadapi kematian, tetapi ia tetap bersukacita karena
hidupnya telah menjadi persembahan kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan Bapak Ibu memberinya kegirangan bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Ya, ingat Mazmur 119 ayat 103, di sana dikatakan betapa manisnya firman-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman Tuhan bukan hanya sekedar pedoman, tetapi itu sukacita, itu menguatkan jiwa. Itu yang pertama. Kedua, firman Tuhan memampukan kita menyelesaikan pertandingan iman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa firman kita akan mudah lelah, kita akan mudah berkompromi dengan hal-hal yang tidak sepadan dengan kehendak Tuhan, atau kita akan berhenti di tengah jalan. Tetapi ketika firman sudah menjadi kegirangan bagi kita tetap setia dalam pelayanan, tidak mudah menyerah dalam pencobaan, tidak mudah menyerah. Kita akan menjalani hidup ini dengan tujuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ketiga, firman Tuhanlah yang menumbuhkan kerinduan akan kedatangan Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan dan kita hayati setiap hari itu Bapak Ibu, itu akan menumbuhkan harapan, menumbuhkan sukacita, dan akan menumbuhkan pertemuan kita dengan Kristus. Orang yang mencintai firman akan mengalami kegirangan, akan mencintai kedatangan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, isi dari pengajaran Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, sebagaimana kita uraikan barusan ini, sangat-sangat sinkron dengan topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2026. Firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku, hatamido lasni rohaku. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di pada pertanggungan minggu ke-13 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2026, dihubungkan dengan topik firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku, hatamido lasni rohaku. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini Bapak Ibu? Nah, dari nats ini kita akan belajar 4 kebenaran tentang bagaimana firman Tuhan menjadi kegirangan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Pengajaran pertama, hidup menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan. Ayat 6. Saudara, pada ayat 6 Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara, Paulus menggambarkan hidupnya sebagai persembahan curahan yang dalam bahasa Yunani ditulis spendomai. Apa artinya spendomai ini? Sebagaimana kita sebutkan tadi di awal penjelasan khotbah kita, bahwa gambaran ini diadopsi oleh Paulus dari ibadah perjanjian lama, di mana anggur dicurahkan di atas korban-korban bakaran. Inilah spendomai, persembahan curahan. Saudara, ini menggambarkan betapa hidup Paulus itu dijadikan sebagai pengorbanan total. Seluruh totalitas hidup Paulus telah dipersembahkan bagi Tuhan dan bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya. Saudara, apa arti secara teologis dan praktis bagi kita pendengar khotbah ini, ayat 6 ini? Nah, di sini, yakni di dalam pengalaman Paulus ini, kita belajar Bapak Ibu bahwa pertama, hidup kita ini adalah dan harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Hal ini juga dikatakan Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang sejati itu adalah hidup kita, perilaku kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu adalah ibadah, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, setiap penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, itu adalah bagian dari persembahan hidup kita. Oleh karena itu kita diminta oleh Tuhan, tabahlah. Dalam bahasa Batak Toba, benget mahita, radi mahita manaon, molo di luas Yesus masa. Kalau Tuhan mengizinkan itu
itu terjadi dalam hidup kita, jangan memberontak kepada Tuhan. Itu kedua. Kemudian ketiga, kematian pasti datang, tetapi bukan akhir segala sesuatu. Justru itu adalah puncak dari apa yang kita persembahkan pada Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ada ilustrasi. Seorang misionaris di pedalaman berkata, saya tidak datang untuk hidup lama, tetapi untuk hidup yang punya arti, punya makna, ada guna saya bagi Tuhan. Jadi hidupnya menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, saudara, topik minggu ini berpesan, firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku, hatamido lasni rohaku. Nah, bagaimana agar firman Tuhan itu menjadi suatu kegirangan, gabe lasni roha, bagiku, bagimu, bagi semua pendengar-pendengar khotbah ini. Bagaimana Bapak Ibu? Saat kita membaca firman, kita diingatkan bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu. Firman itu memampukan kita mempersembahkan pekerjaan kita, keluarga, pelayanan, dan semua yang kita lakukan itu sebagai korban yang hidup bagi Tuhan. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, firman itu memberikan kita sukacita karena kita tahu hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi renungan dan bahkan pertanyaan atau refleksi bagi kita sekarang. Apakah hidup saya, hidup Bapak Ibu sudah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Nah, jawab sendiri Bapak Ibu. Yang pasti, topik minggu ini berpesan pada kita semua. Firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku, hatamido lasni rohaku. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, tekun dalam pertandingan iman, ayat 7a. Saudara, pada ayat 7a Paulus menulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Saudara, di sini Paulus menggunakan dua gambaran dari pertandingan yang baik itu. Apa? Berlomba lari di arena olahraga dan menghadapi peperangan, yakni pertarungan. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana Paulus ketika menjalani pertandingan yang baik, kita pun tidak hanya bertahan, tetapi turut juga harus ikut berjuang dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, di saat Paulus menjalani pertandingan hidup, itu berarti dia tidak hanya bertahan, tetapi berjuang dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini memberi makna rohani yang dalam secara teologis bagi kita juga saat ini. Perlu dan harus kita ingat bahwa hidup ini juga adalah perlombaan iman. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2 ditulis, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dipanggil untuk tekun sampai akhir. Nah, ilustrasi. Seorang atlet Olimpiade pernah berkata, yang terpenting bukan memulai pertandingan ini dengan cepat, tetapi menyelesaikannya dengan baik. Nah, saudara, banyak orang mulai melayani Tuhan dengan semangat yang berapi-api, hebat, tetapi hanya sedikit orang yang bertekun sampai akhir. Di tengah jalan mereka sudah mandek. Nah, saudara, di saat kita sedang menghadapi pertandingan iman ini, bagaimana agar firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku, hatamido lasni rohaku, sebagaimana diserukan topik minggu ini? Bagaimana Bapak Ibu? Tetaplah jadikan firman Tuhan itu kekuatan saat kita lelah, saat kita menghadapi tantangan dan pergumulan, terutama dalam pelayanan kita. Dengan firman itulah kita diingatkan bahwa Tuhan sedang menyertai setiap langkah juang iman kita. Ingat itu Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita. Dan firman itulah yang memberi pengharapan bagi kita bahwa ada mahkota penghargaan di garis akhir perjuangan hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kita diingatkan, jangan berhenti di tengah jalan. Terus berlari dalam iman hingga tiba di akhir perjuangan hidup kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengejaran ketiga, tetap memelihara iman sampai akhir. Ayat 7b. Saudara, pada ayat 7b ditulis, dan aku telah memelihara iman. Saudara, kata memelihara iman dalam bahasa Yunani ditulis di sini, tetereka ten pistin, berarti menjaga, melindungi, merawat, dan tetap setia pada iman yang telah dipercayakan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, pernyataan ini bukan hanya keyakinan pribadi dari Paulus, tetapi ini merupakan ajaran kebenaran yang harus dijaga kemurniannya oleh semua orang yang sedang berjuang dalam iman, termasuk kita harus menjaganya. Apa makna teologisnya bagi kita? Iman adalah anugerah yang harus dijaga. Kita harus bertanggung jawab atas iman kita, penuh kesetiaan, dan Tuhan pasti akan memampukan kita tetap setia. Nah, saudara, dalam memelihara iman sampai akhir ini, bagaimana agar firman Tuhan menjadi kegirangan? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan dalam khotbah ini. Kita harus menjadikan firman adalah pelindung dari ajaran sesat dan pelindung dari kompromi-kompromi jahat. Kita harus menjadikan firman makanan rohani yang menguatkan, memberi kita kemampuan untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan iman setiap hari. Kita harus menjadikan firman itu jadi sukacita, karena kita tahu apa yang kita percayai itu adalah kebenaran. Nah, saudara, dengan menikmati firman Tuhan itu, maka firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Hatam idolas ni rohaku, sebagaimana diserukan topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, rindukan kedatangan Tuhan. Ayat 8. Saudara, pada ayat 8, ayat terakhir ditulis di sini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, mahkota kebenaran atau dalam bahasa Yunani disebut Stephanos Dikaiosines. Ini secara umum adalah hadiah, pemberian bagi pemenang-pemenang perlombaan. Tetapi di sini bermakna penghargaan Allah, penghargaan ilahi dari Tuhan, dari sorga itu atas kehidupan orang-orang yang setia dalam memperjuangkan imannya. Mahkota ini diberikan kepada semua orang yang merindukan, disebut di sini kedatangannya, kedatangan Tuhan. Ungkapan merindukan kedatangan Tuhan di sini, Bapak Ibu, menggambarkan sikap hati orang percaya, sikap hati kita yang mengasihi, mau menanti-nantikan Tuhan, dan mau hidup setia sambil menanti hari Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali untuk memberikan mahkota kebenaran bagi kita. Nah, saudara, inilah panggilan Tuhan bagi kita saat ini. Saat sekarang ini, merindukan kedatangan Tuhan. Merindukan kedatangan Tuhan di sini bukan hanya sekedar menunggu-nunggu kedatangan Tuhan, apalagi menunggu secara pasif, bukan, melainkan menunjukkan kasih kita kepada Kristus, kasih kita kepada sesama, dan pelayanan kita yang menjadi kemuliaan Tuhan. Kita harus memandang kedatangan Kristus itu sebagai puncak pengharapan dan bukan ancaman, Bapak Ibu, ancaman penghakiman, bukan. Dengan merindukan kedatangan Tuhan itu kita menunjukkan cinta kasih kita akan Kristus, menunjukkan hidup kita setia sampai akhir, cinta kepada Yesus. Saudara, konteks 2 Timotius 4 ayat 6-8 ini Paulus sedang menatap akhir hidupnya, sehingga dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Saudara, mahkota kebenaran diberikan kepada mereka-mereka yang hidup setia dalam iman, dalam kebenaran, sampai garis akhir hidup kita. Dengan merindukan kedatangan Tuhan itu, kita menunjukkan ketekunan dalam iman di tengah-tengah berbagai-bagai cobaan yang silih-silih berganti. Ketaatan kepada panggilan dan tugas pelayanan juga. Itulah arti dari merindukan kedatangan Tuhan. Nah, saudara, dikala kita merindukan kedatangan Tuhan itu, kita harus tetap melakukan
pengudusan hidup. Jaga pengudusan hidup itu Bapak Ibu, itulah sebagai respons kita terhadap pengharapan akan Kristus. Itu dapat kita lakukan dengan berbagai-bagai cara. Menjaga diri dari dosa dan tidak mau berkompromi dengan dosa sekecil apapun, perbuatan jahat sekecil apapun. Jangan Bapak Ibu, no. Kemudian mengutamakan perkara-perkara rohani dan mengistimewakan pengajaran firman dalam hidup kita. Itu harus kita lakukan, dan kemudian dapat kita lakukan dengan hidup dalam kesadaran bahwa setiap tindakan kita ini harus nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Hakim yang adil itu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menjaga kekudusan hidup. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana firman menjadi kegirangan? Ini pertanyaan lagi. Mari kita belajar dari 2 Timotius 4 ayat 6-8 khotbah kita ini. Pertama, ingat Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya firman-Mu. Jadi, jangan pernah bosan-bosannya mendengar firman, mendengar khotbah, mendengar pengajaran Alkitab. Ya Bapak Ibu, jangan. Kedua, bagaimana firman menjadi kegirangan? Firman itulah pribadi Kristus. Menurut Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Itulah Yesus. Sehingga kita bersama Kristus. Ketika kita berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan hidup, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ketiga, bagaimana firman menjadi kegirangan bagi kita? Mari kita tekun dalam firman di saat sedang bertanding iman. Firman itulah menjadi kekuatan kita saat kita lelah, saat kita didera berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup. Dan yang keempat, bagaimana firman menjadi kegirangan bagi kita? Dengan firman kita mampu memelihara iman sampai akhir. Kita harus setia sampai akhir. Firman adalah pelindung dan makanan rohani, makanan iman bagi kita yang menguatkan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan menghidupi pengajaran Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8 ini, maka firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Hatami dolasnya rohaku, sebagaimana diserukan topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2026 ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadikan firman Tuhan sebagai kegirangan lasnya rohak setiap hari. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah pertanggihan minggu ke-13 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2026 dari 2 Timotius 4 ayat 6-8 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Hatami dolas niro aku termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan minggu ke-13 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, begitu kuat, menopang, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu inilah yang menjadi kegirangan bagi kami, memampukan kami menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan-pergumulan kami. Mampukanlah kami juga Tuhan menjadi persembahan yang berkenan, tekun dalam pertandingan iman yang dapat memelihara hidup dan iman kami, dan setia sampai akhir dan merindukan kedatangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan.